Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa syadda tasbita. Sadaqallahul azim. Pendengar, pemerhati muslimin muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan kembali memperingati hari kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan peringatan hari kemerdekaan tahun ini akan berjalan sukses dan baik dan lancar. Pendengar yang berbahagia, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bagaimana kita menyikapi sebagai warga, menyikapi kemerdekaan kita atau mengisi kemerdekaan kita ini yang sudah 75 tahun. Pendengar yang berbahagia, sekali lagi, kemerdekaan itu perlu kita isi dengan kerja nyata, dengan karya nyata, dan bukti nyata. Oleh karena itu saya ingin mengangkat beberapa pilar yang perlu kita hadirkan dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama, kita mengisinya dengan iman dan ilmu. Saudara sekalian, kita perlu membangun karakter bangsa kita ini dengan iman sebagai pembangunan jiwa yang akan mengontrol akhlak, tabiat, dan moral kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan beribadah kepada Allah, dengan beribadah yang sebenar-benarnya, kemudian dengan ilmu sebagai bekal membangun bangsa yang bernuansakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dua-duanya sudah ada pada diri kita dan generasi muda bangsa ini, maka bangsa tersebut akan mempunyai martabat yang tinggi di sisi Tuhannya dan manusia. Tetapi kalau iman dan ilmu warga kita masih keropos atau masih sangat lemah, maka tunggulah saat kehancuran suatu bangsa tersebut. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniamu. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua,
Mari kita mengisi kemerdekaan kita ini dengan kerja keras dan kerja nyata. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Alamnya yang subur dan indah tentu. Ada tambang emas dan minyak bumi yang melimpah. Hasil hutan yang sangat luar biasa. Kekayaan lautnya yang sangat melimpah. Semuanya itu akan sangat mendukung untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah tersebut. Kita tidak pantas kalau menjadi bangsa yang miskin dan terpinggir. Akan sangat aneh kalau bangsa kita menjadi bangsa yang lemah dan tidak punya mental. Akan tetapi begitulah kenyataannya. Kita saat ini menjadi bangsa yang miskin dan terbelakang jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa tetangga kita yang alamnya jauh lebih minim dan miskin. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena kita belum memaksimalkan diri dalam mengolah kekayaan alam ini. Kita masih menjadi bangsa yang hidup nyantai di tengah ladang emas alam ini. Padahal Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 95, tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Atau dalam ayat lain, wa may yakshib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebodohan dan dosa yang nyata. An-Nisa ayat 112. Manusia sering lupa bahwa di dalam dirinya punya etos petarung. Sejak manusia lahir, benih ibunya, bibit manusia adalah benih pilihan yang sudah siap untuk bertarung dan bersaing di alam bebas. Dan di dalam setiap pertarungan, kita tentu saja selalu ingin mengakhirinya dengan sebuah kemenangan. Dan yang harus bersama-sama kita sadari bahwa kemenangan tentu tidak mungkin didapat dengan tanpa kerja keras dan risiko. Kita tidak mungkin menanti kemenangan dengan diberi dan mendapatkan hadiah gratis dari orang lain. Kemenangan harus kita kejar, kemenangan harus kita dapat, dan yang akan mendapatkannya adalah orang-orang mukmin yang mau dan mampu bekerja keras. Pendengar yang berbahagia, yang ketiga yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah mentaati pemimpin kita. Salah satu hal yang dapat membuat sebuah negara bisa terpacu untuk maju adalah apabila rakyatnya selalu patuh kepada pemimpin. Tentu selama pemimpin tersebut tidak melakukan perbuatan dan kebijakan yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pendengar yang berbahagia, itulah
ketiga pilar yang dapat kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentu kita selalu berdoa agar negeri yang kita cintai ini dapat diberi kemakmuran, bagaimana dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.